Jam 10 malam, setelah pulang lembur kerja. Aku syok melihat ibuku sedang mencuci piring dengan tangan yang gemetar kedinginan. Sementara, ibu mertuaku sedang duduk manis di meja makan. Bahkan aku melihat suamiku sedang merebut piring yang sedang dicuci dengan kasar dari tangan ibuku sambil berteriak. "Berhenti cuci piring. Ambilkanku makanan lagi, cepat aku lapar." Hatiku hancur melihat itu, tapi aku hanya diam dan menelepon seseorang. 15 menit kemudian, suami dan ibu mertuaku yang jahat teriak histeris hampir pingsan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding digital di ruang tengah menunjukkan angka 10:15 malam. Hujan deras di luar sana membuat suara guntur sesekali terdengar menggelegar, seolah menyahut gemuruh di dadaku yang sedang menahan lelah luar biasa. Aku baru saja pulang dari kantor, atau setidaknya itulah yang dikira oleh suamiku dan ibu mertuaku. Tubuhku rasanya remuk redam setelah seharian melakukan pengawasan lapangan. Namun aku masih harus memasang topeng sebagai istri yang penurut dan lemah lembut begitu kaki ini, melangkah masuk ke rumah kontrakan kami yang sempit namun perabotnya sok mewah itu. Aku melepaskan sepatu kerjaku yang basah di teras, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantung, dan mengucapkan salam dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Itu sudah biasa. Bagi penghuni rumah ini, aku hanyalah mesin pencari uang berjalan yang kebetulan berstatus istri. Aku berjalan gontai menuju dapur karena tenggorokanku terasa sangat kering. Namun, langkahku terhenti mendadak di ambang pintu dapur. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih seketika hingga ke ubun-ubun. Di sana, di depan wastafel cuci piring yang penuh sesak dengan tumpukan peralatan makan kotor bekas pesta makan malam, berdiri sesosok wanita tua yang sangat aku hormati. Itu ibuku, Ibu Arum. Tubuhnya yang kurus dan ringkih terlihat sedikit membungkuk. Dia mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah memudar. Tangan tuanya yang keriput sedang memegang spons penuh busa, gemetar hebat saat menyentuh air keran yang dinginnya menusuk tulang di malam hujan begini. Aku melihat bahunya naik turun, napasnya terdengar berat, seolah setiap gerakan menguras sisa tenaga terakhirnya. Di meja makan yang hanya berjarak 2 meter dari tempat ibuku berdiri, duduklah Ibu Darmi, ibu mertuaku. Dia sedang santai menikmati potongan buah pir dingin, sambil menonton video di ponselnya dengan volume keras. Dia tertawa-tawa sendiri melihat layar ponsel, sama sekali tidak peduli bahwa ada orang tua lain yang sedang kedinginan mencuci piring kotor bekas makannya. Hati ini rasanya seperti disayat sembilu. Ibuku bukan pembantu. Ibuku adalah tamu di rumah ini, tamu yang seharusnya dimuliakan, namun diperlakukan lebih rendah daripada asisten rumah tangga. Aku mengepalkan tangan di balik gamis panjangku, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan untuk menahan diri agar tidak langsung meledak saat itu juga. Belum sempat aku membuka mulut untuk menegur, pintu kamar mandi terbuka kasar. Suamiku, Puja, keluar dengan handuk melilit di leher. Wajahnya terlihat merah dan matanya menyiratkan rasa kenyang yang berlebihan. Dia berjalan menuju dapur, bukan untuk membantu, melainkan untuk mengambil minum. Ketika dia melewati ibuku, dia sengaja menyenggol bahu ibuku yang sedang membilas piring. Senggolan itu cukup keras hingga membuat tubuh ibuku terhuyung, dan hampir jatuh membentur pinggiran wastafel. Aku menahan napas, kakiku bergerak satu langkah ke depan secara refleks. Namun aku berhenti ketika melihat kode tangan ibuku yang tersembunyi di balik badannya. Kode jari yang hanya dimengerti oleh agen intelijen. Dia menyuruhku tetap diam. Puja berdecak pinggang di belakang ibuku. Dengan suara lantang dan penuh penghinaan, dia berteriak tepat di telinga wanita tua itu. Dia membentak ibuku dengan kata-kata kasar, karena menurutnya ibuku terlalu lambat bekerja. Dia menyebut ibuku sebagai orang tua yang tidak tahu diri, hanya bisa menumpang makan dan tidur di rumahnya, tapi disuruh mencuci piring sedikit saja kerjanya lambat seperti siput. Puja tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang dia bentak itu. Dia tidak tahu bahwa tangan yang sedang gemetar mencuci piring itu adalah tangan yang pernah memegang kendali atas operasi-operasi militer paling rahasia di negeri ini. Dia tidak tahu bahwa wanita tua yang dia hina itu bisa saja mematahkan lehernya dalam hitungan detik jika saja penyamaran ini tidak sedang kami jalankan. Kekasaran Puja semakin menjadi-jadi. Dia melihat ibuku sedang memegang sebuah piring keramik mahal, piring kesayangannya yang dia beli dengan uang gajiku bulan lalu. Melihat ibuku memegangnya dengan tangan gemetar, Puja langsung naik pitam. Tanpa aba-aba, dia merampas piring itu dengan kasar dari tangan ibuku yang basah dan licin. Tarikan kasar itu membuat sabun bercipratan ke wajah ibuku dan piring itu terlepas dari pegangan mereka berdua, lalu jatuh menghantam lantai keramik.
Suara pecahan piring terdengar nyaring, memecah suara hujan. Pecahan beling berserakan di dekat kaki ibuku yang telanjang. Bukannya merasa bersalah, Puja justru semakin murka. Matanya melotot tajam, urat lehernya menonjol keluar. Dia menunjuk-nunjuk wajah ibuku yang menunduk diam. Kata-kata kotor meluncur deras dari mulut suamiku. Dia menyebut ibuku gembel tua tak berguna, pembawa sial, dan parasit. Dia berteriak menyuruh ibuku berhenti mencuci piring. Bukan karena kasihan, tapi karena takut piring-piring mahalnya pecah semua. Dia memerintahkan ibuku untuk segera mengambilkan nasi tambah, karena dia merasa lapar lagi setelah marah-marah. Ibu Darmi dari meja makan ikut memanasi suasana. Dia berseru setuju dengan anaknya, mengatakan bahwa ibuku memang hanya beban keluarga yang bisanya cuma menyusahkan, dan menyuruh Puja untuk mengusir ibuku tidur di teras belakang saja malam ini sebagai hukuman karena telah memecahkan piring mahal. Aku mematung di tempatku berdiri. Air mata tidak menetes dari mataku, karena air mataku sudah kering sejak lama untuk lelaki seperti Puja. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dada. Aku menatap pecahan piring di lantai, lalu menatap wajah ibuku yang tenang di balik tundukannya. Aku tahu ibuku sedang berakting, tapi penghinaan ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Misi atau bukan misi, tidak ada seorang anak pun yang sanggup melihat ibunya diperlakukan seperti binatang. Batas kesabaranku malam ini telah putus. Aku menatap Puja yang masih sibuk memaki, dan saat itulah aku sadar bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai target operasi yang harus dimusnahkan. Malam ini juga, aku melangkah masuk sepenuhnya ke dalam dapur. Suara langkah kakiku yang tenang dan teratur membuat Puja menoleh. Dia tampak sedikit terkejut melihatku sudah pulang, namun ekspresi kaget itu segera berubah menjadi ekspresi meremehkan yang sudah sangat aku hafal. Dia sama sekali tidak merasa bersalah telah memaki ibuku di depanku. Justru, dia langsung mengalihkan kemarahannya padaku. Dia bertanya dengan nada tinggi kenapa aku baru pulang jam segini, menuduhku keluyuran tidak jelas padahal aku bekerja membanting tulang untuk membiayai gaya hidupnya yang boros. Puja berkacak pinggang, menuntutku untuk segera membereskan pecahan piring di lantai dan mengajari ibuku cara bekerja yang benar agar tidak merugikan tuan rumah. Aku tidak menjawab bentakannya. Wajahku datar, tanpa ekspresi, seolah nyawaku tidak ada di sana. Aku berjalan perlahan melewati Puja, mengabaikan keberadaannya yang seperti lalat pengganggu. Aku menghampiri Ibu Arum, ibuku. Dengan lembut, aku meraih tangan ibuku yang masih basah dan dingin. Aku mengambil kain lap kering yang tergantung di dinding, lalu mengusap tangan keriput itu dengan hati-hati sampai kering. Sentuhanku pada tangan ibuku adalah satu-satunya hal yang nyata di ruangan ini, sisanya adalah kepalsuan yang menjijikkan. Aku menuntun ibuku untuk duduk di salah satu kursi makan, tepat di seberang Ibu Darmi yang masih asyik mengunyah buah pir. Ibu Darmi langsung melotot tidak terima. Dia berteriak protes, menanyakan siapa yang memberi izin pada ibuku untuk duduk di meja makan yang sama dengannya. Dia bilang kursi itu terlalu bagus untuk diduduki oleh gembel yang bajunya bau apek. Puja pun ikut mendekat, tangannya hendak meraih bahuku untuk memaksaku menyingkirkan ibuku dari kursi itu. Namun, sebelum tangan kotornya menyentuh kain gamisku, aku memutar tubuhku dengan cepat dan menatap matanya. Tatapan mataku kali ini berbeda. Tidak ada lagi Vina yang penurut, tidak ada lagi Vina yang menunduk takut. Tatapanku tajam, menusuk langsung ke bola matanya, dingin dan mematikan seperti ujung pisau belati. Puja terdiam sesaat, seolah bingung melihat keberanian yang tiba-tiba muncul dari istri yang selama ini dia anggap bodoh. Namun egonya terlalu besar untuk merasa takut. Dia malah tertawa mengejek, bertanya apakah aku sedang kerasukan setan atau sedang mencoba melawan suami. Dia mengingatkanku tentang dosa melawan suami, dan mengancam akan menceraikanku jika aku terus bersikap kurang ajar. Ancaman cerai itu dulu adalah hal yang paling aku takutkan demi menjaga penyamaran. Tapi malam ini, kata-kata itu terdengar seperti lelucon paling lucu sedunia. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata, senyum yang menyeratkan bahwa nasib buruk sedang mengintai mereka. Tanpa membuang waktu untuk berdebat dengan orang bodoh, aku meraba sisi kepalaku yang tertutup hijab. Di balik lapisan kain itu, jariku menekan tombol kecil pada alat komunikasi yang menempel di telingaku. Alat itu tidak terlihat oleh mata telanjang, tersamar sempurna di balik ciput ninja yang kukenakan. Aku mulai berbicara, bukan kepada Puja atau Ibu Darmi, melainkan kepada seseorang di seberang sana. Suaraku tenang, rendah, namun penuh otoritas. Aku menyebutkan sederet kode yang tidak dimengerti oleh orang awam. Aku mengatakan bahwa subjek telah melanggar batas toleransi, penyamaran telah dikompromikan, dan aku meminta protokol pembersihan segera dijalankan. Halo, pusat? Ini agen Melati. Kode hitam di lokasi Alpha.
Target Puja dan Darmi. Eksekusi semua opsi penindakan. Kalian punya waktu 15 menit dari sekarang. Jangan ada sisa. Kata-kataku meluncur lancar dan tegas. Puja dan Ibu Darmi saling berpandangan, lalu meledak dalam tawa. Mereka mengira aku sedang berakting drama, atau sedang menelepon teman untuk curhat dengan gaya berlebihan. Ibu Darmi mengejekku gila, mengatakan bahwa aku sudah stres karena pekerjaan sampai berhalusinasi menjadi agen rahasia. Puja menimpali dengan nada sinis, bertanya siapa yang aku telepon malam-malam begini. Dia menantangku, bertanya apakah aku menelepon polisi, atau mungkin menelepon presiden. Dia bilang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyentuhnya, karena dia baru saja mendapatkan dukungan dari orang dalam perusahaan besar. Tiba-tiba, ponsel pintar di saku celana Puja berbunyi nyaring. Sebuah notifikasi email masuk. Puja merogoh sakunya sambil masih tertawa mengejek. Dia membuka layar ponselnya dan matanya langsung membelalak lebar. Tawanya semakin keras, kali ini tawa kegirangan. Dia melompat-lompat kecil seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Dia memperlihatkan layar ponselnya pada ibunya. Ternyata itu adalah email pemberitahuan bahwa tender proyek senilai 50 miliar rupiah yang selama ini dia incar telah disetujui dan dimenangkan oleh timnya. Puja merasa dirinya sekarang adalah raja dunia. Dia merasa kemenangan ini adalah bukti bahwa dia memang orang hebat dan tak tersentuh. Sambil membusungkan dada, Puja kembali menghinaku. Dia bilang bahwa dengan uang proyek ini, dia bisa membeli 10 istri baru yang lebih cantik dan penurut daripada aku. Dia bilang dia akan menendangku dan ibuku keluar dari rumah ini malam ini juga tanpa membawa sehelai benang pun. Dia dan ibunya berpelukan, merayakan kemenangan semu mereka, membayangkan mobil-mobil mewah dan perhiasan yang akan segera mereka beli. Mereka begitu mabuk oleh kebahagiaan sesaat hingga tidak menyadari perubahan atmosfer di ruangan itu. Mereka tidak melihat bahwa ibuku, Ibu Arum, kini sudah tidak lagi membungkuk. Wanita tua itu duduk tegak dengan aura kewibawaan yang luar biasa. Matanya menatap jam dinding yang jarum detiknya terus bergerak maju. Aku melihat jam tanganku sendiri. Waktu terus berjalan. Euforia yang mereka rasakan saat ini hanyalah puncak ketinggian sebelum mereka dihempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Aku membiarkan mereka menikmati 5 menit kebahagiaan itu. Biarlah mereka merasa terbang setinggi langit. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tubuh mereka saat jatuh nanti. Aku berdiri diam di samping ibuku, tanganku bersedekap di dada, menghitung mundur dalam hati. 15 menit bukan waktu yang lama. Dalam 15 menit, tawa mereka akan berubah menjadi tangisan darah, dan kesombongan mereka akan menjadi debu di bawah sepatu bot pasukanku. Ibu Darmi yang sedang tertawa tiba-tiba berhenti sejenak untuk mengambil napas. Dia menatapku dengan jijik sambil mengunyah sisa buah pirnya. Dia berkata bahwa aku harus bersujud di kakinya jika masih ingin dimaafkan dan diberi sedikit uang jajan dari kekayaan baru anaknya. Aku hanya menatapnya datar, lalu melirik ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Telingaku yang terlatih mulai menangkap suara sayup-sayup dari kejauhan. Suara deru mesin yang berat dan banyak, mendekat dengan kecepatan tinggi membelah hujan. Bukan suara mobil biasa. Itu suara konve taktis. Nikmati buah itu, Bu, kataku pelan, nyaris berbisik namun terdengar jelas di tengah tawa mereka yang mulai mereda. Itu mungkin makanan enak terakhir yang bisa ibu makan dengan tenang seumur hidup ibu. Puja mendengus kasar mendengar ucapanku. Dia hendak membalas, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan ketika lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti rumah. Hujan di luar semakin deras, dan kini, di tengah kegelapan itu, terlihat sorot lampu-lampu sorot yang sangat terang menembus kaca jendela depan, menyapu seluruh ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Suara sirine tidak terdengar, hanya suara langkah kaki berat yang berlari mengepung rumah, dan suara kokangan senjata yang terdengar serempak, mengerikan, dan sangat dekat. Waktu bermain sudah habis. Kegelapan yang menyergap rumah secara tiba-tiba itu bukanlah kegelapan biasa. Itu adalah jenis kegelapan yang pekat, seolah seluruh cahaya di dunia telah dihisap habis dalam satu tarikan napas, menyisakan kami berempat dalam keheningan yang mencekam sesaat sebelum badai sesungguhnya datang. Hujan di luar sana seakan berhenti bersuara, digantikan oleh dengungan rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Puja, yang baru sedetik lalu masih tertawa lebar memamerkan email kemenangannya, kini terdiam kaku. Suara tawanya terpotong di tengah jalan, tergantikan oleh suara napasnya yang memburu karena panik. Dia meraba-raba saku celananya, berusaha menyalakan senter dari ponselnya yang canggih itu, namun tangannya yang licin oleh keringat dingin membuat ponsel itu tergelincir jatuh ke lantai. Suara benturan ponsel ke keramik terdengar begitu keras di tengah kesunyian, menambah kepanikan yang mulai merambat di wajahnya. Ibu Darmi menjerit histeris,
Suaranya melengking memecah kegelapan. Dia berteriak memanggil anaknya, mengira bahwa ini adalah perbuatan pencuri atau perampok yang tahu bahwa anaknya baru saja memenangkan tender besar. Dia merangkak di bawah meja makan, tubuh gemuknya bergetar hebat, menyenggol kursi-kursi hingga berdecit nyaring. Dia meracau tidak jelas, memohon ampun kepada siapapun yang ada di sana, sambil tetap memeluk toples kerupuk seolah itu adalah harta karun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Orang yang tadi begitu sombong menghina ibuku sebagai gembel, kini meringkuk seperti tikus got yang ketakutan hanya karena lampu padam. Aku masih berdiri tegak di posisi yang sama, tepat di samping ibuku. Mataku yang sudah terlatih untuk operasi malam hari dengan cepat beradaptasi dengan minimnya cahaya. Aku bisa melihat siluet Puja yang sedang bingung, berputar-putar di tempatnya berdiri seperti gasing yang kehilangan arah. Dia berteriak marah, mencoba menutupi rasa takutnya dengan bentakan-bentakan kosong. Dia memanggil namaku dengan kasar, menyuruhku mencari lilin atau senter, menyalahkanku atas padamnya listrik ini. Dia menuduhku lupa membayar tagihan listrik, padahal dia tahu persis semua tagihan di rumah ini dibayar debit otomatis dari rekening gajiku. Namun kali ini, aku tidak bergerak satu inci pun. Aku membiarkan dia berteriak pada kegelapan. Tiba-tiba, sorot lampu-lampu tajam menembus kaca jendela depan dan ventilasi udara di atas pintu. Sinar itu bukan berasal dari lampu jalan, melainkan sinar putih kebiruan yang sangat terang dan terfokus, jenis lampu sorot taktis yang biasa digunakan dalam penyergapan militer. Cahaya itu menyapu ruang tengah, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya langsung. Puja menutup matanya dengan lengan, berteriak kesakitan karena silaunya cahaya itu. Bersamaan dengan itu, muncul titik-titik merah kecil yang menari-nari di dada dan dahi Puja. 1, 2, 3, hingga ada 5 titik laser merah yang terkunci tepat di jantung dan kepalanya. Titik-titik merah itu diam tak bergerak, menandakan bahwa penembak jitu di luar sana memiliki tangan yang sangat stabil dan siap menarik pelatuk kapan saja. Puja terpaku melihat titik merah di dadanya sendiri. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini berubah pucat pasi, lebih putih dari kapas. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia gemetar hebat, lututnya saling beradu. Dia menyadari bahwa ini bukan perampok biasa. Perampok tidak menggunakan pembidik laser kelas militer. Otaknya yang lamban berusaha mencerna situasi, mencoba mencari logika di balik semua ini. Apakah ini saingan bisnisnya? Apakah ini mafia proyek yang tidak terima dia menang tender? Dia menoleh ke arah ibunya, tapi Ibu Darmi sudah pingsan atau pura-pura pingsan di bawah kolong meja karena ketakutan setengah mati. Di tengah kekacauan mental yang dialami Puja, sebuah pergerakan tenang terjadi di dekat wastafel. Ibu Arum, ibuku, perlahan berdiri dari kursinya. Dalam remang-remang cahaya bias lampu sorot, aku melihat perubahan postur tubuhnya yang luar biasa. Punggung yang tadi membungkuk rentak kini tegak lurus, memancarkan aura kekuatan yang selama ini dia sembunyikan. Tangan yang tadi gemetar memegang spons cuci piring kini bergerak mantap dan terukur. Dia mengambil serbet bersih yang tergantung di rak, lalu mulai mengelap jari jemarinya satu persatu dengan gerakan yang sangat elegan dan berwibawa. Tidak ada lagi getaran ketakutan, tidak ada lagi wajah memelas. Yang ada hanyalah wajah dingin seorang pemimpin yang sedang bersiap memberikan hukuman. Puja yang melihat pergerakan itu terbelalak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mertuanya, si gembel tua yang baru saja dia hina, kini berdiri dengan sorot mata yang jauh lebih menakutkan daripada titik laser di dadanya. Ibu Arum meletakkan serbet itu di meja makan dengan pelan, namun suaranya terdengar tegas. Dia menatap lurus ke arah Puja, menembus pertahanan mental lelaki itu. Tatapan ibuku bukanlah tatapan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tatapan sunyi yang mematikan, tatapan seseorang yang sudah melihat ratusan penjahat berlutut di hadapannya. Duduk, ucap ibuku, hanya satu kata. Suaranya tidak keras, tidak berteriak, tapi memiliki bobot perintah yang mutlak. Suara itu bergema di ruang dapur yang sempit, menekan dada Puja hingga sesak. Itu bukan suara nenek-nenek pikun. Itu adalah suara seorang komandan yang terbiasa memberi perintah hidup atau mati di medan perang. Puja, entah karena terhipnotis atau karena kakinya memang sudah tidak kuat menopang tubuh, langsung jatuh terduduk di kursi meja makan dengan kasar. Dia menatap ibuku dengan mulut ternganga, napasnya tersengal-sengal. Dia ingin bertanya, ingin memaki, ingin melawan, tapi lidahnya terasa keluh. Titik laser merah di dahinya masih setia menempel, menjadi pengingat bisu bahwa satu gerakan salah saja bisa mengakhiri hidupnya malam ini. Dia melirik arahku, berharap aku akan menjelaskan apa yang terjadi, berharap aku akan membelanya seperti istri bodoh yang biasa dia kenal. Tapi aku hanya berdiri diam di samping ibuku,
dengan tangan bersedekap dan wajah tanpa ekspresi, menikmati setiap detik runtuhnya dunia kecil Puja yang sombong itu. Suasana semakin mencekam ketika suara baling-baling helikopter terdengar mendekat dari atas atap rumah. Getarannya membuat kaca jendela bergetar dan debu-debu di langit-langit berjatuhan. Puja semakin panik, matanya liar mencari jalan keluar, tapi dia tahu tidak ada jalan keluar. Rumah ini sudah dikepung. Notifikasi di ponsel Puja yang tergeletak di lantai kembali berbunyi, ting, menandakan ada email masuk lagi, mungkin ucapan selamat dari kolega bisnisnya yang palsu. Sungguh ironi yang menyakitkan. Di dunia maya dia baru saja merasa menjadi raja, tapi di dunia nyata, di detik ini, dia hanyalah tawanan yang tidak berdaya di rumahnya sendiri, di bawah tatapan tajam mertua yang selama ini dia anggap sampah. Belum sempat Puja memproses kebingungannya, pintu depan rumah kami yang terbuat dari kayu jati imitasi itu meledak terbuka dengan suara dentuman keras. Bukan karena diketuk, melainkan didobrak paksa menggunakan alat pendobrak taktis. Pintu itu terlepas dari engselnya dan terbanting ke lantai, mengirimkan serpihan kayu ke segala arah. Angin malam yang membawa butiran hujan langsung menyerbu masuk ke dalam ruang tamu, diikuti oleh lusinan langkah kaki sepatu bot militer yang berderap cepat dan terorganisir. Lantai keramik rumah bergetar hebat seiring masuknya pasukan berpakaian serba hitam, lengkap dengan rompi anti peluru, helm taktis, dan senapan serbu laras panjang yang siap tembak. Tiarap. Semua tiarap. Jangan bergerak. Teriakan perintah itu menggema di seluruh penjuru rumah, memantul di dinding-dinding sempit, menciptakan efek intimidasi yang luar biasa. Suara mereka berat, tegas, dan tidak menerima penolakan. Puja yang masih duduk di kursi dapur langsung merosot ke lantai, tangannya secara insting menutupi kepalanya. Dia meringkuk seperti bayi, wajahnya mencium lantai yang dingin dan kotor. Ibu Darmi yang berada di kolong meja semakin masuk ke dalam, menangis terseduh-seduh sambil menutup telinganya rapat-rapat, mengira kiamat sudah tiba. Pasukan itu bergerak dengan kecepatan kilat, menyisir setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada ancaman lain. Dalam hitungan detik, ruang tamu dan dapur kami yang kecil sudah dipenuhi oleh prajurit-prajurit berbadan tegap yang wajahnya tertutup masker hitam, hanya menyisakan mata yang waspada. Seorang prajurit mendekati Puja, menendang kakinya agar melebar, lalu menekan punggung Puja dengan laras senjatanya. Puja berteriak kesakitan, memohon ampun dengan suara parau. Dia berteriak bahwa dia adalah orang penting. Dia pemenang tender, dia punya uang banyak, dia bersedia membayar berapa saja asalkan dilepaskan. Kata-kata itu meluncur tanpa arti, hanya menunjukkan betapa dangkalnya pemikirannya. Dia masih mengira uang bisa menyelesaikan segalanya, bahkan di hadapan moncong senapan. Prajurit itu tidak menggubris ocehan Puja. Dia malah menekan kepala Puja lebih keras ke lantai, memaksanya untuk diam. Di sisi lain, dua prajurit menarik Ibu Darmi keluar dari kolong meja. Wanita tua itu meronta-ronta, menjerit-jerit memanggil nama suaminya yang sudah meninggal, namun tenaganya tidak sebanding dengan cengkeraman tangan prajurit yang terlatih. Di tengah kekacauan itu, ada satu pemandangan ganjil yang luput dari perhatian Puja, karena dia sibuk menyelamatkan diri. Para prajurit itu, meskipun bersikap kasar dan agresif terhadap Puja dan ibunya, sama sekali tidak menyentuhku ataupun ibuku. Justru sebaliknya, beberapa prajurit membentuk formasi lingkaran pelindung di sekitar kami, berdiri membelakangi kami dengan senjata terarah keluar, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng hidup bagi kami. Mereka tidak membentak kami untuk tiarap. Mereka berdiri tegap menjaga kami seolah kami adalah aset negara yang paling berharga. Tiba-tiba, kerumunan prajurit di dekat pintu depan membelah diri, memberi jalan bagi seseorang yang baru datang. Langkah kakinya terdengar berbeda, lebih tenang namun penuh wibawa. Masuklah seorang pria parubaya dengan seragam dinas lapangan lengkap, baret merah di kepalanya, dan tongkat komando di tangannya. Di bahunya tersemat pangkat melati 3, seorang kolonel. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka goresan di pipi kiri, namun matanya memancarkan kedisiplinan tinggi. Itu adalah Kolonel Bimo, komandan tim taktis yang juga merupakan mantan anak buah kepercayaan ibuku di masa lalu. Kolonel Bimo berjalan lurus melewati Puja yang sedang terkapar di lantai. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah tuan rumah itu. Sepatu botnya berhenti tepat 1 meter di depan tempat ibuku berdiri. Suasana mendadak hening. Para prajurit menurunkan sedikit ujung senjata mereka. Puja, yang mengintip dari sela-sela lengannya, menahan napas. Dia mungkin berpikir kolonel itu akan menangkap ibuku, si gembel tua yang dituduhnya sebagai sumber masalah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Puja hampir keluar dari kelopaknya. Kolonel Bimo, dengan gerakan patah-patah yang sempurna dan penuh rasa hormat, mengangkat tangan kanannya ke pelipis. Dia melakukan hormat militer yang paling hikmat.
Bukan hormat biasa, tapi hormat seorang prajurit kepada atasan tertingginya. Lapor, Jenderal. Suara Kolonel Bimo menggelegar, tegas dan lantang. Tim Alpha sudah mengamankan perimeter. Situasi terkendali. Helikopter evakuasi siap di titik koordinat. Maaf kami terlambat 3 menit karena cuaca buruk. Jenderal. Kata, Jenderal, itu menggantung di udara, berputar-putar di langit-langit dapur, lalu menghantam gendang telinga Puja dengan kekuatan setara bom atom. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya menatap nanar ke arah ibuku. Dia mencari-cari sosok jenderal yang dimaksud kolonel itu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada orang lain di sana selain kami. Perlahan, kesadaran yang mengerikan mulai merayapi otaknya. Tatapannya kembali jatuh pada wanita tua beras terlusuh di depannya. Wanita yang tadi dia suruh mencuci piring. Wanita yang piringnya dia rampas. Wanita yang dia panggil gembel. Ibuku, Jenderal Purnawirawan Arum, membalas hormat itu dengan gerakan santai namun tajam. Dia menurunkan tangannya, lalu menatap Kolonel Bimo dengan tatapan menguji. Terlambat 3 menit bisa berakibat fatal dalam operasi, Kolonel. Tapi mengingat cuaca dan medan yang becek ini, saya maklumi. Istirahatkan pasukan. Siap, terima kasih, Jenderal, jawab Kolonel Bimo seraya menurunkan tangannya. Puja terbatuk keras, tersedak oleh air liurnya sendiri. Dia mencoba bangun, tapi kakinya lemah seperti jeli. Dia menunjuk ibuku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Jenderal? Siapa? Dia? Gembel ini? Jenderal? Suaranya pecah, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Ibu Darmi yang baru saja didudukan di kursi dengan paksa oleh prajurit, melongo dengan mulut terbuka lebar. Matanya melotot menatap besannya. Otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Bagaimana mungkin besannya yang miskin, yang bajunya bau apek, yang selalu dia hina, dipanggil jenderal oleh seorang kolonel gagah? Ini pasti mimpi buruk. Ini pasti salah paham. Aku melangkah maju, membuka sedikit penyamaranku. Aku menarik ujung hijab instan yang biasa kupakai sehari-hari untuk menutupi AirPH komunikasiku, lalu memperbaikinya menjadi gaya yang lebih taktis dan rapi. Aku menatap Puja yang masih sok di lantai. Dia bukan gembel, Mas Puja, kataku dingin. Beliau adalah Jenderal Arum, mantan Kepala Intelijen Keuangan Negara. Orang yang selama ini kamu hina, adalah orang yang memegang kunci brankas rahasia negara ini. Dan orang yang kamu panggil istri tak berguna ini, adalah Kapten Vina, ajudan pribadi sekaligus kepala tim pengamanan beliau. Pengakuan itu menghantam Puja lebih keras daripada pukulan fisik. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Selama ini dia tidak sedang membuli seorang janda tua miskin, tapi dia sedang membangunkan seekor naga tidur. Dan naga itu sekarang sudah bangun, siap menyemburkan apinya. Kenyataan yang baru saja terungkap menghantam ruangan itu lebih keras daripada petir yang menyambar di luar sana. Udara di dalam dapur terasa begitu padat dan menyesakan, seolah oksigen telah disedot habis oleh kehadiran para prajurit bersenjata lengkap. Puja masih ternganga di lantai, matanya bergerak liar dari wajahku ke wajah ibuku, lalu kembali lagi padaku. Otaknya yang selama ini hanya dipenuhi oleh ego dan kesombongan tampaknya mengalami korsleting parah saat mencoba mencerna informasi bahwa istri yang selama ini dia anggap bodoh dan mertua yang dia anggap gembel, adalah dua sosok paling berbahaya yang pernah dia temui. Dia mencoba mencari celah, mencari tanda bahwa ini semua hanya lelucon atau mimpi buruk akibat terlalu lelah bekerja. Namun dinginnya lantai keramik dan moncong senjata yang mengarah padanya adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian yang rapuh, Puja mencoba merangkak mendekatiku. Tangan kotornya berusaha menggapai ujung celana taktis yang kini terlihat di balik gamis panjangku yang sedikit tersingkap. Wajahnya memelas, air mata mulai bercampur dengan ingus, menciptakan pemandangan yang menjijikan. Dia memanggil namaku dengan suara serak dan bergetar, mencoba memainkan kartu terakhir yang dia miliki, yaitu statusnya sebagai suamiku. Dia mengingatkanku tentang janji suci pernikahan kami setahun yang lalu, tentang bagaimana kami bersumpah sehidup semati di depan penghulu dan para saksi. Dia memelas agar aku tidak membiarkan orang-orang berseragam ini menyakitinya, karena bagaimanapun juga, dia adalah imamku, pemimpin keluarga ini. Aku menatap tangan Puja yang gemetar di dekat kakiku. Dulu, tangan itu sering melayang ke udara untuk mengancamku jika masakanku kurang asin atau jika baju kerjanya belum disetrika licin. Sekarang, tangan itu tampak begitu lemah dan menyedihkan. Tanpa ragu, aku memundurkan langkahku 1 jengkal, membiarkan tangannya menggapai udara kosong. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Rasa cintaku, jika memang pernah ada, sudah lama mati dibunuh oleh kata-kata kasarnya setiap hari.
Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu perlahan menggelengkan kepala. Sudah saatnya dia mengetahui kebenaran yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Kebenaran tentang pernikahan kami yang sebenarnya. Dengan suara datar tanpa emosi, aku mulai menjelaskan fakta yang akan menghancurkan sisa kewarasannya. Aku memberitahunya bahwa pernikahan kami tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun di negara ini. Buku nikah berwarna hijau dan merah yang kami simpan di lemari itu, hanyalah properti cetakan kualitas tinggi yang dibuat oleh divisi pemalsuan dokumen intelijen. Penghulu yang menikahkan kami waktu itu bukanlah petugas KUA sungguhan, melainkan Sersan Mayor Budi, seorang aktor lapangan terbaik di unit kami yang sedang menyamar. Saksi-saksi yang hadir pun semuanya adalah agen yang sedang bertugas memantau pergerakan jaringan mafia tempat Puja bekerja. Puja terdiam membeku mendengar penjelasanku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti orang yang baru saja ditampar bolak-balik oleh hantu. Aku melanjutkan ceritaku tanpa ampun. Aku menjelaskan bahwa misi ini bernama Operasi Benalu. Target utamanya bukanlah Puja secara langsung, melainkan bos besar di perusahaan tempat Puja bekerja yang terlibat pencucian uang triliunan rupiah. Namun, untuk bisa masuk ke lingkaran dalam perusahaan itu, kami membutuhkan pintu masuk yang tidak dicurigai. Dan pintu masuk itu adalah Puja. Puja yang ambisius, bodoh, dan gila hormat adalah kandidat sempurna untuk dijadikan boneka. Kami merekayasa pertemuan kami, merekayasa perasaan cinta, hingga akhirnya terjadi pernikahan palsu itu. Selama setahun ini, aku tidak sedang menjadi istri rumah tangga. Aku sedang melakukan observasi jarak dekat. Setiap kali aku diam saat dimarahi, aku sedang merekam pola perilaku dan penyimpangan mentalnya. Setiap kali aku meminta izin ke pasar, aku sebenarnya pergi menemui tim penghubung untuk menyerahkan data-data perusahaan yang berhasil aku salin dari laptop kerja Puja saat dia sedang tidur mendengkur. Puja hanyalah alat. Dia adalah jembatan yang kami gunakan untuk menyeberang ke pulau kejahatan bosnya. Dan sekarang, jembatan itu sudah tidak berguna lagi karena kami sudah berhasil mendapatkan semua bukti yang dibutuhkan untuk menjerat seluruh sindikat, termasuk Puja yang tanpa sadar telah menandatangani dokumen-dokumen ilegal demi komisi besar. Ibu Darmi yang mendengar semua itu dari kursinya, mulai meraung-raung seperti orang gila. Dia tidak terima anaknya disebut boneka. Dia berteriak bahwa anaknya adalah manajer hebat, lulusan universitas ternama, dan bukan orang bodoh yang bisa ditipu. Dia menuduhku sebagai wanita ular berbisa yang menjebak keluarga baik-baik. Teriakan Ibu Darmi memekakan telinga, tapi tidak ada satupun prajurit yang bergeming. Mereka hanya menatap lurus ke depan dengan wajah dingin di balik masker, seolah teriakan wanita tua itu hanyalah suara nyamuk yang mengganggu. Ibu Arum, ibuku, memberi isyarat tangan kecil, dan seorang prajurit langsung mendekati Ibu Darmi, menempelkan jari telunjuk di bibir masker hitamnya, sebuah isyarat tegas untuk diam atau dibungkam paksa. Ibu Darmi seketika terdiam, menelan kembali sumpah serapahnya karena takut. Kembali ke Puja, dia tampak hancur lebur. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah melayang pergi. Dia bertanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar, tentang tender 50 miliar yang baru saja dia menangkan. Dia bertanya apakah itu juga palsu. Aku tersenyum tipis, kali ini senyum yang penuh kemenangan. Aku memberitahunya bahwa tender itu adalah umpan terakhir. Umpan manis yang kami sebar untuk melihat seberapa serakah dirinya. Dan dia memakannya dengan lahap tanpa sisa. Pemberitahuan email tadi bukanlah tanda kesuksesan, melainkan lonceng kematian bagi karirnya. Saat dia mengklik tombol setuju di email tersebut, dia secara otomatis mengaktifkan pelacak digital yang mengirimkan seluruh data rekening bank rahasianya ke server Kejaksaan Agung. Kamu bukan pemenang, Mas, kataku pelan namun menusuk. Kamu adalah tersangka utama penggelapan dana dan pencucian uang negara. Dan malam ini, pesta kemenanganmu berubah menjadi pesta perpisahanmu dengan dunia luar. Nikmati kenangan tentang rumah ini, tentang kasur empukmu, tentang AC dingin di kamarmu. Karena mulai malam ini, kamu akan tidur beralaskan semen dingin di sel isolasi maksimal, ditemani tikus dan penyesalan yang tak berujung. Tidak ada istri yang akan membuatkan kopi, tidak ada ibu yang akan membelamu. Kamu sendirian. Puja menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya berguncang hebat. Tangisan yang tadi tertahan kini pecah menjadi isak tangis yang memilukan. Dia menangis bukan karena menyesal telah jahat padaku atau ibuku, tapi dia menangis karena dia sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya. Hartanya, jabatannya, harga dirinya, dan kebebasannya. Semua lenyap dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia merasa dirinya adalah korban, padahal dia adalah arsitek dari kehancurannya sendiri. Kesombongannya lah yang membutakan matanya dari melihat siapa sebenarnya orang-orang di sekitarnya. Dan kini,
Harga yang harus dia bayar terlalu mahal untuk bisa dia lunasi seumur hidup. Suara isak tangis Puja yang menyedihkan menjadi latar suara yang ironis di tengah dapur yang kini dikuasai oleh militer. Namun, pertunjukan belum selesai. Ibu Arum, sang jenderal yang masih berdiri tegak dengan aura mengintimidasi, perlahan melangkah menuju wastafel tempat insiden piring pecah tadi terjadi. Langkah kakinya tenang namun penuh tujuan, membuat semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Dia membungkuk sedikit, bukan karena tua, tapi untuk memungut salah satu pecahan piring keramik besar yang tadi dibanting secara tidak langsung oleh Puja. Pecahan itu cukup besar, tajam di satu sisi, dan masih basah oleh sisa sabun. Jenderal Arum memegang pecahan piring itu dengan hati-hati, lalu membalikannya. Di bagian bawah piring, tepat di lekukan yang biasanya menjadi dasar piring, terdapat sebuah benda hitam kecil seukuran kancing baju yang menempel kuat dengan perekat khusus. Benda itu berkedip-kedip lemah dengan lampu indikator berwarna biru redup, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Ibu Arum mencongkel benda kecil itu dengan kuku jarinya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah sorotan lampu taktis prajurit, memamerkannya kepada Puja dan Ibu Darmi seperti seorang pesulap yang menunjukkan trik rahasianya. Kalian pikir saya mencuci piring karena saya takut pada kalian? Suara Ibu Arum memecah keheningan, nadanya rendah, berat, dan penuh penghinaan yang elegan. Kalian pikir saya betah berlama-lama menyentuh sisa makanan kalian yang menjijikan itu? Saya mencuci piring ini karena saya perlu memasang dan mengaktifkan alat ini di tempat yang paling sering kalian gunakan untuk berdiskusi jahat. Meja makan. Puja mengangkat wajahnya yang sembab, matanya menyipit melihat benda kecil di tangan ibuku. Dia tidak mengerti teknologi intelijen, tapi instingnya mengatakan bahwa benda itu adalah paku terakhir di peti matinya. Ibu Arum berjalan mendekati Puja, lalu menekan satu tombol kecil di benda itu. Tiba-tiba, suara rekaman terdengar keluar dari speaker kecil benda tersebut. Suaranya jernih, tajam, dan sangat jelas. Itu adalah suara Puja. Suara percakapan telepon yang dia lakukan tadi sore di meja makan, tepat sebelum dia membentak ibuku. Dalam rekaman itu, terdengar jelas Puja sedang tertawa-tawa dengan seseorang di seberang telepon. Dia membual tentang bagaimana dia berhasil menyuap pejabat pembuat komitmen untuk memuluskan tendernya. Dia menyebutkan nominal angka suap secara gamblang, menyebutkan nama-nama bank tempat dia menyembunyikan uang hasil korupsinya, dan bahkan merencanakan untuk membuang limbah proyek ke sungai desa untuk menghemat biaya. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu adalah pengakuan dosa yang tak terbantahkan. Tidak perlu interogasi, tidak perlu saksi ahli. Suara Puja sendiri yang telah menghukumnya. Wajah Puja berubah menjadi seputih kertas mayat. Dia ingat pembicaraan itu. Dia ingat dia merasa sangat aman berbicara di rumahnya sendiri, di depan mertuanya yang dia anggap tuli dan pikun. Dia tidak pernah menyangka bahwa piring tempat dia makan adalah telinga negara yang sedang mendengarkan setiap kebusukannya. Dia merasa dikhianati oleh piringnya sendiri, oleh perabot rumahnya sendiri. Dia menatap pecahan piring di tangan Ibu Arum dengan tatapan horor, seolah piring itu adalah monster yang baru saja menggigit lehernya. Satu lagi, tambah Ibu Arum dengan senyum dingin yang mengerikan. Saat kamu merebut piring ini dari tangan saya dengan kasar tadi, kamu melakukan dua hal bodoh sekaligus. Pertama, kamu meninggalkan sidik jarimu yang sempurna di atas alat penyadap ini, membuktikan bahwa kamu adalah pemilik suara dalam rekaman. Kedua, teriakan kasarmu yang menghina saya terekam dengan kualitas audio definisi tinggi. Pasal penganiayaan lansia, pasal penghinaan pejabat negara, ditambah pasal korupsi dan pencucian uang. Kamu baru saja mencetak rekor tuntutan pidana berlapis dalam sejarah penangkapan saya. Belum sempat Puja merespons, ponsel pintar miliknya dan milik ibunya berbunyi secara bersamaan. Bukan nada dering telepon, melainkan rentetan notifikasi pesan singkat yang masuk bertubi-tubi seperti senapan mesin. Ting, 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 ting. Bunyi itu saling bersahutan, menciptakan irama kepanikan baru. Ibu Darmi dengan tangan gemetar meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Dia membaca pesan-pesan itu dengan mata melotot, napasnya memburu cepat, seolah sedang terkena serangan asma. Pesan pertama dari bank, YTH. Nasabah, rekening Anda dengan nomor XXX telah dibekukan atas perintah otoritas hukum. Pesan kedua dari layanan kartu kredit platinum Anda non-aktif permanen. Pesan ketiga dari leasing mobil, unit kendaraan akan ditarik paksa karena pelanggaran kontrak pidana. Dan pesan terakhir yang paling menyakitkan bagi Ibu Darmi, notifikasi dari aplikasi belanja online-nya, pesanan tas mewah Anda dibatalkan karena pembayaran ditolak. Uangku mana? Ibu Darmi berteriak histeris, melemparkan ponselnya ke lantai hingga layarnya retak.
Dia menjambak rambutnya sendiri yang sudah disasak tinggi tapi kini berantakan. Kenapa saldonya 0? Tadi ada 500 juta. Kemana uangku? Dasar maling. Kalian maling uangku. Dia menunjuk-nunjuk ke arah prajurit, menuduh negara mencuri uangnya. Dia lupa bahwa uang yang ada di rekeningnya itu adalah aliran dana dari Puja, yang bersumber dari uang kejahatan, dan sebagian besar lagi adalah uang transferan dari gajiku yang selama ini dia kuras habis-habisan. Aku melangkah maju mendekati Ibu Darmi. Itu bukan uang ibu, kataku tegas. Itu uang hasil keringat saya yang ibu peras, dan uang hasil kejahatan anak ibu. Negara hanya mengambil kembali apa yang bukan hak kalian. Mulai detik ini, ibu kembali ke status asal ibu. Bukan nyonya besar, bukan orang kaya baru, tapi seorang wanita tua yang miskin harta dan miskin hati. Bedanya, dulu ibu miskin tapi bebas. Sekarang, ibu miskin dan akan membusuk di penjara karena menikmati uang hasil kejahatan anak ibu. Pasal 480 KUHP tentang penadah sudah menunggu ibu. Mendengar kata penjara, Ibu Darmi langsung lemas. Tubuhnya merosot dari kursi, jatuh terduduk di lantai di samping anaknya. Ibu dan anak itu kini sejajar. Sama-sama di lantai, sama-sama hancur, sama-sama tidak berdaya. Mereka saling berpandangan, mencari siapa yang bisa disalahkan, tapi tidak menemukan siapa-siapa selain cermin diri mereka sendiri. Keserakahan mereka telah menjadi bumerang yang memenggal leher mereka sendiri. Kolonel Bimo melangkah maju, memberikan isyarat tangan kepada pasukannya. Cukup main-mainnya, bawa mereka. Masukkan ke kendaraan taktis terpisah. Jangan biarkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Sita semua barang elektronik di rumah ini sebagai barang bukti. 2 orang prajurit berbadan raksasa langsung menyambar lengan Puja dan Ibu Darmi. Mereka ditarik berdiri dengan kasar, tidak ada lagi kelembutan. Puja mencoba memberontak, mencoba berteriak memanggil namaku sekali lagi. Vina, sayang, maafkan aku hilaf. Tapi suaranya langsung hilang ketika sebuah karung kain hitam diserungkupkan ke kepalanya. Ibu Darmi pun mengalami nasib yang sama. Teriakan histerisnya teredam di balik kain hitam itu. Mereka diseret keluar rumah seperti karung beras, melewati pecahan piring yang masih berserakan di lantai, melewati genangan air hujan yang masuk dari pintu yang rusak. Aku berdiri di ambang pintu yang hancur, menatap punggung suamiku, mantan suamiku, yang diseret menembus hujan deras menuju mobil tahanan lapis baja yang menunggu di depan pagar. Hujan membasahi tubuh mereka, melunturkan segala kemewahan palsu yang selama ini mereka banggakan. Tidak ada tetangga yang keluar menolong, karena area ini sudah disterilkan. Hanya ada kegelapan malam, hujan yang mencuci dosa, dan keadilan yang akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling brutal namun memuaskan. Misi selesai. Tapi bagi Puja dan ibunya, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Suara deru mesin kendaraan taktis yang membawa Puja dan Ibu Darmi perlahan menghilang di telan derasnya hujan malam, meninggalkan keheningan yang ganjil di rumah kontrakan tersebut. Pintu depan yang hancur kini menganga lebar, membiarkan angin malam yang dingin bebas keluar masuk, membawa serta aroma tanah basah dan sisa-sisa kepanikan yang baru saja terjadi. Aku masih berdiri di sana, menatap kegelapan di ujung jalan, tempat di mana setahun hidupku sebagai istri pura-pura baru saja diangkut pergi. Rasanya aneh. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa kehilangan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah-olah sebuah batu gunung yang selama ini menindih dadaku baru saja diangkat dan dilemparkan jauh-jauh. Misi ini adalah salah satu misi terpanjang dan paling melelahkan secara mental yang pernah aku jalani, bukan karena bahaya fisiknya, melainkan karena aku harus menekan jati diriku setiap hari, berpura-pura menjadi wanita lemah di hadapan laki-laki yang tidak memiliki harga diri. Di belakangku, suasana rumah yang tadinya sunyi kini berubah menjadi sibuk namun teratur. Pasukan taktis Kolonel Bimo mulai bergerak menyisir seluruh ruangan. Mereka bukan lagi pasukan penyerbu, melainkan tim forensik dan pembersihan data. Mereka mengenakan sarung tangan lateks, mengumpulkan setiap dokumen, setiap laptop, dan setiap gawai elektronik yang ada di rumah ini. Bukan untuk dicuri, melainkan untuk diamankan sebagai barang bukti negara. Aku berbalik badan, melangkah masuk kembali ke ruang tamu yang kini terang benderang oleh lampu sorot portabel yang dipasang oleh tim teknis. Di tengah ruangan, ibuku, Jenderal Arum, sedang duduk santai di sofa kulit imitasi milik Puja. Seseorang telah membawakannya secangkir teh panas, bukan teh celup murah yang biasa dibeli Ibu Darmi, melainkan teh herbal khusus yang selalu dibawa oleh ajudan pribadinya. Ibuku menyesap teh itu dengan mata terpejam, menikmati aroma yang menenangkan. Penampilannya sudah berubah total. Dia telah melepas daster lusuh yang tadi dipakainya dan kini mengenakan jaket taktis hitam yang diserahkan oleh salah satu prajurit.
Rambutnya yang tadi sengaja diacak-acak agar terlihat tua dan berantakan, kini disisir rapi ke belakang, menampakkan wajah tegasnya yang penuh karisma. Tidak ada lagi sisa-sisa gembel tua di sana. Yang ada hanyalah seorang matriarki intelijen yang baru saja menyelesaikan permainan caturnya dengan skakmat yang sempurna. Dia membuka matanya saat menyadari aku mendekat, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum bangga dari seorang komandan kepada prajurit terbaiknya, sekaligus senyum hangat dari seorang ibu kepada anaknya. Aku duduk di sampingnya, menghela napas panjang sambil menyandarkan punggung ke sandaran sofa. Tanpa bicara, aku mengangkat tangan kiriku, menatap cincin emas di jari manisku. Cincin pernikahan palsu yang dibeli Puja dengan uang hasil pertamanya menipu klien. Cincin yang selama setahun ini menjadi simbol belenggu bagiku. Dengan gerakan perlahan, aku menarik cincin itu keluar dari jariku. Rasanya sedikit kesat karena terkena keringat, tapi begitu benda logam itu terlepas, jariku terasa sangat ringan. Aku meletakkan cincin itu di atas meja kaca, di samping cangkir teh ibuku. Bunyi denting logam beradu dengan kaca terdengar renyah, menandakan berakhirnya sebuah babak sandiwara. Seorang prajurit wanita mendekatiku, menyerahkan sebuah tas ransel hitam. Itu adalah perlengkapan asliku. Aku membuka tas itu, mengeluarkan rompi anti peluru ringan dan sabuk senjata. Di sudut ruangan, aku melepas gamis panjang, istri Sholehah, yang selama ini menjadi kostum panggungku. Di balik gamis itu, aku memang sudah mengenakan celana kargo taktis dan kaos hitam ketat yang menyerap keringat. Aku mengenakan rompi, memasang sabuk, dan membenahi hijabku menjadi model praktis yang biasa digunakan agen lapangan. Saat aku bercermin di kaca lemari hias milik Ibu Darmi, sosok Vina si istri penurut sudah hilang sepenuhnya. Yang menatap balik dari cermin adalah Kapten Vina, agen senior dengan sorot mata tajam dan postur tubuh siap tempur. Sementara itu, tim pembersih terus bekerja dengan efisiensi yang menakjubkan. Mereka membongkar brankas kecil yang disembunyikan Puja di balik lukisan dinding kamar tidur. Puja pikir tempat persembunyian itu sangat rahasia. Padahal aku sendiri yang menaruh kamera mikro di seberangnya saat dia memasang brankas itu 6 bulan lalu. Ketika brankas dibuka, isinya berhamburan keluar. Tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar, perhiasan emas yang dibeli Ibu Darmi tanpa surat-surat resmi, dan beberapa paspor palsu yang disiapkan Puja untuk rencana pelarian darurat yang tidak sempat dia lakukan. Semua barang itu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening berlabel, barang bukti sitaan tingkat 1. Aku berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya. Masuk ke kamar tidur utama, aku melihat ranjang tempat aku sering pura-pura tidur sambil mendengarkan igauan Puja tentang proyek-proyek ilegalnya. Di meja rias, masih ada botol parfum mahal milik Puja yang dia banggakan. Aku mengambil botol itu, menimbangnya di tangan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Semua kemewahan di rumah ini terasa hampa dan berdebu. Ini bukan rumah. Ini adalah sarang penyamun yang kebetulan berkedok keluarga bahagia. Aku teringat bagaimana Puja sering memaksaku memijat kakinya di kamar ini, sambil dia merendahkan pekerjaanku yang dia kira hanya staf administrasi biasa. Dia tidak tahu bahwa tangan yang memijat kakinya itu adalah tangan yang terlatih untuk melumpuhkan lawan dalam 3 detik. Kesabaran adalah senjata utamaku, dan malam ini senjata itu telah memakan tuannya. Di dapur, pecahan piring yang menjadi pemicu segalanya masih berserakan. Seorang petugas forensik sedang memungut kepingan yang ditempeli alat penyadap dengan hati-hati menggunakan pinset, memasukkannya ke dalam kotak khusus antistatis. Piring itu adalah pahlawan tak terduga malam ini. Aku menatap wastafel yang kini kering. Bayangan ibuku yang gemetar kedinginan tadi kembali melintas di benakku. Rasa marah itu muncul lagi sejenak, tapi segera kiredam. Mereka sudah mendapatkan ganjarannya. Hukuman penjara seumur hidup dan kemiskinan total adalah bayaran yang setimpal untuk kekasaran mereka. Aku bersyukur ibuku memiliki kemampuan akting yang luar biasa, sehingga dia bisa menahan diri untuk tidak memukul wajah Puja saat laki itu meludahinya dengan kata-kata kasar. Kolonel Bimo masuk kembali ke ruang tamu, melapor kepada ibuku bahwa konvoi tahanan sudah setengah jalan menuju fasilitas penahanan khusus, atau yang biasa kami sebut sebagai sarang laba-laba. Itu adalah fasilitas interogasi tingkat tinggi yang tidak tercatat di peta umum, tempat di mana koruptor kelas kakap dan pengkhianat negara diproses sebelum diserahkan ke pengadilan militer atau sipil. Ibuku mengangguk puas. Dia berdiri, merapikan jaketnya, dan menepuk bahuku pelan. Sentuhannya hangat dan menguatkan. "Ayo pulang, Kapten," kata ibuku lembut. "Tugasmu di sini sudah selesai. Rumah ini akan disegel dan disita negara besok pagi. Jangan tinggalkan jejak apapun yang bisa menghubungkan identitas aslimu dengan Vina si istri bodoh itu. Biarkan Vina menghilang seperti hantu." Aku mengangguk tegas. "Siap, Jenderal."
Vina sudah mati malam ini. Kami berdua berjalan keluar dari rumah itu, melewati garis polisi yang baru saja dipasang. Hujan sudah mulai reda, menyisakan gerimis halus yang membasuh wajahku. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca anti peluru sudah menunggu di depan pagar. Sopir membukakan pintu belakang untuk kami. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah kontrakan itu. Lampu sorot sudah dimatikan, membiarkan rumah itu kembali gelap gulita seperti nasib penghuninya. Tidak ada rasa rindu, tidak ada kenangan manis. Hanya ada pelajaran berharga bahwa kejahatan, sekecil apapun dan secerdik apapun disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Dan ketika bau itu tercium oleh kami, tidak ada tempat lari bagi pelakunya. Pintu mobil tertutup rapat, mengedapkan suara dunia luar, dan mobil pun melaju membelah malam, meninggalkan masa laluku sebagai menantu benalu jauh di belakang. Perjalanan menuju fasilitas penahanan, sarang laba-laba, memakan waktu kurang dari 1 jam. Namun rasanya seperti melintasi dimensi waktu yang berbeda. Dari lingkungan perumahan pinggiran yang becek dan semrawut, kami kini memasuki kompleks gedung beton bertulang yang dingin, steril, dan dijaga ketat oleh personel bersenjata lengkap. Gerbang baja tebal terbuka otomatis saat memindai plat nomor mobil kami, dan kami meluncur masuk ke area bawah tanah yang terang benderang oleh lampu neon putih yang menyakitkan mata. Aroma di sini sangat khas, campuran bau disinfektan, besi dingin, dan rasa takut yang mengambang di udara. Ini adalah tempat di mana kebenaran dipaksa keluar, suka atau tidak suka. Aku dan ibuku turun dari mobil, dan langsung disambut oleh kepala sipir penjara. Tanpa banyak basa-basi, kami diantar menuju koridor Blok C, blok khusus untuk tahanan isolasi yang baru masuk. Langkah sepatu bot kami bergema di lorong panjang yang diapit oleh pintu-pintu besi berat tanpa celah. Di ujung lorong, terdapat sebuah ruangan observasi dengan kaca satu arah yang lebar. Di balik kaca itu, terlihat sebuah ruangan interogasi yang sempit, hanya berisi 1 meja besi yang dibaut ke lantai dan 2 kursi logam. Di salah satu kursi itu, duduklah Puja. Pemandangan di balik kaca itu sungguh menyedihkan. Puja, yang beberapa jam lalu masih mengenakan kemeja sutra dan jam tangan mewah, kini mengenakan baju tahanan berwarna oranye mencolok yang terlihat kebesaran di tubuhnya. Kedua tangannya diborgol ke meja besi, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Wajahnya bengkak, matanya merah dan sembab, ingus dan air mata bercampur menjadi satu di pipinya yang tidak dicukur. Dia menggigil kedinginan karena suhu ruangan sengaja diatur sangat rendah, sebuah taktik psikologi standar untuk melemahkan mental tahanan. Dia terus bergumam sendiri, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari jalan keluar yang tidak ada. Dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat di rumah hantu, rapuh dan patah arang. Dia sudah di dalam sana selama 20 menit. Lapor petugas operator di sampingku sambil menunjuk layar monitor yang menampilkan data vital Puja. Detak jantungnya tidak stabil, tekanan darahnya melonjak. Dia terus memanggil nama, Vina, dan Ibu. Mentalnya sangat lemah untuk seorang yang mengaku manajer proyek besar. Ibuku tersenyum sinis melihat layar monitor itu. Orang yang biasa menindas orang lemah biasanya adalah pengecut terbesar saat mereka sendiri yang ditekan. Kapten Vina, apakah kamu ingin masuk dan menyapa suamimu untuk terakhir kalinya? Dengan senang hati, Jenderal, jawabku dingin. Saya perlu mengambil tanda tangan pengakuan terakhir untuk melengkapi berkas, supaya kita tidak perlu repot-repot di pengadilan nanti. Aku mengambil sebuah map tebal berisi dokumen bukti-bukti kejahatan Puja, lalu berjalan menuju pintu besi berat yang menghubungkan ruang observasi dengan ruang interogasi. Petugas penjaga membuka kunci pintu dengan bunyi klik yang keras. Aku menarik napas dalam, mengubah ekspresi wajahku menjadi topeng besi yang tak tertembus, lalu melangkah masuk ke dalam kandang singa yang kini berisi kucing basah. Suara pintu besi yang tertutup di belakangku membuat Puja melonjak kaget. Dia menoleh cepat, matanya berbinar penuh harapan saat melihat sosok wanita masuk. Vina, sayang. Akhirnya kamu datang, teriaknya dengan suara parau. Dia mencoba berdiri untuk memelukku, tapi rantai borgolnya menahannya kembali ke kursi dengan sentakan kasar. Vina, tolong aku. Bilang sama mereka ini salah paham. Aku suamimu, Vina. Mereka gila, mereka menangkap orang yang salah. Aku tidak menjawab. Aku berjalan pelan mengelilingi meja, sepatu botku menimbulkan bunyi tuk, tuk, tuk yang mengintimidasi di lantai beton. Aku tidak langsung duduk. Aku berdiri menjulang di hadapannya, membiarkan dia melihat penampilanku dengan jelas. Aku bukan Vina yang memakai daster atau gamis rumahan. Aku memakai seragam taktis lengkap dengan lencana intelijen di dada, pistol tersarung di pinggang, dan tatapan mata yang bisa membekukan air. Puja terdiam, matanya menelusuri penampilanku dari ujung kaki sampai ujung kepala.
Kebingungan yang amat sangat terpancar di wajahnya. Otaknya menolak menerima bahwa wanita garang di depannya adalah istri yang sama yang dulu dia suruh-suruh membuat kopi. "Vina?" tanyanya ragu, suaranya mengecil. "Kenapa? Kenapa kamu pakai baju tentara? Kamu main sandiwara apa lagi ini?" Aku melempar map tebal yang kubawa ke atas meja besi. Suara hempasan map itu membuat Puja tersentak lagi. Aku menarik kursi di hadapannya, lalu duduk dengan tenang, menatap lurus ke dalam matanya yang ketakutan. "Nama saya bukan Vina istri kamu," mulaiku dengan suara datar namun tegas. "Nama saya Kapten Vina Larasati. Dan tidak ada sandiwara di sini, Puja. Sandiwaranya sudah selesai saat kamu digelandang keluar dari rumah kontrakan itu. Yang ada sekarang adalah realita. Dan realitanya, kamu adalah tersangka utama kasus korupsi dan pencucian uang dengan nomor perkara 458 Intel 2024. Puja menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air matanya tumpah lagi. Enggak mungkin, enggak mungkin. Kita sudah menikah. Kita suami istri. Ibu kamu itu cuma orang kampung. Orang kampung itu adalah Jenderal Arum. Atasan langsung saya, potongku cepat, mematahkan penyangkalannya. Dan pernikahan kita? Itu fiktif. Tidak sah secara negara, tidak sah secara agama. Kamu tidak pernah punya istri. Kamu cuma punya pengawas yang tidur di sebelahmu setiap malam, mencatat setiap dosa yang kamu lakukan. Aku membuka map di meja, membalik halaman-halaman yang berisi foto-foto pertemuan rahasia Puja, salinan email, dan transkrip percakapan teleponnya, termasuk rekaman dari piring retak tadi. Aku menunjuk satu persatu bukti itu. "Lihat ini, Puja. Ini foto kamu menerima koper uang di parkiran mall bulan lalu. Ini bukti transfer kamu ke rekening fiktif. Dan ini adalah transkrip rekaman suara kamu menghina Jenderal Arum sambil mengakui suap tender. Apakah kamu masih mau bilang ini salah paham?" Puja menatap bukti-bukti itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat saat melihat betapa detailnya data yang kami miliki. Dia merasa telanjang. Semua rahasia yang dia simpan rapat-rapat ternyata sudah kami ketahui sejak lama. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah memegang kendali. Selama ini dia hanyalah tikus yang berlari di dalam labirin yang kami buat, berpikir dia bebas padahal setiap langkahnya diawasi. "Lalu, Ibu?" tanyanya lirih, menyebut Ibu Darmi. "Ibu saya mana? Jangan sakiti ibu saya, Vina, tolong." Aku menyandarkan tubuh ke kursi, melipat tangan di dada. "Ibumu ada di sel sebelah, sedang menikmati fasilitas yang sama denganmu. Bedanya, dia mungkin akan lebih menderita karena dia tidak bisa lagi pamer tas KW-nya ke tetangga. Dia akan didakwa sebagai penadah. Semua aset yang dia beli dengan uangmu akan disita, dan dia akan menghabiskan masa tuanya di penjara wanita. Kamu anak yang berbakti, Puja. Kamu berhasil mengajak ibumu masuk neraka dunia bersamamu." Kata-kataku menghancurkan pertahanan terakhirnya. Puja meraung menangis, memukulkan kepalanya sendiri ke meja besi. Rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut bercampur menjadi satu, menghancurkan kewarasannya. Dia menyadari bahwa dialah penyebab kehancuran ibunya. Dialah yang membawa bencana ini. Aku menyodorkan sebuah pulpen dan lembar dokumen pengakuan dosa di hadapannya. "Nangismu tidak akan mengubah apapun. Tanda tangani ini. Akui semua perbuatanmu, sebutkan siapa saja nama bos besarmu yang lain. Jika kamu kooperatif, mungkin, hanya mungkin, hakim akan meringankan hukumanmu dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Tapi jika kamu menolak, saya pastikan kamu akan membusuk di sel tikus ini sampai kamu lupa namamu sendiri." Puja menatap pulpen itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Tangannya yang gemetar meraih pulpen itu dengan susah payah karena borgol. Dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah kalah telak. Dia menatapku sekilas, mencari sisa-sisa kasih sayang di mataku, tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan tatapan dingin seorang petugas hukum yang sedang bekerja. Dengan tangan gemetar, dia menggoreskan tanda tangannya di atas kertas itu, menyerahkan sisa hidupnya ke tangan negara. Aku menarik kertas itu segera setelah dia selesai, menutup mapnya, dan berdiri. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa menoleh lagi, aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. "Vina?" panggilnya putus asa saat aku memegang gagang pintu. Apakah kamu pernah mencintaiku?" "Sedikit saja." Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. "Tidak," jawabku singkat. "Tugas tidak mengenal cinta, Puja. Kamu hanya misi yang harus diselesaikan." Pintu besi tertutup di belakangku dengan dentuman keras, mengunci Puja sendirian dalam penyesalan abadi di ruang interogasi yang dingin itu. Di balik kaca satu arah,
Ibuku mengacungkan jempolnya. Misi operasi Benalu sukses besar. Keluar dari ruang interogasi yang dingin dan berbau logam itu, rasanya seperti melangkah keluar dari dunia bawah tanah, menuju permukaan bumi yang asing. Lorong beton panjang fasilitas, sarang laba-laba, bergema dengan langkah sepatu botku yang teratur. Namun kali ini langkahku terasa jauh lebih ringan. Di belakangku, pintu besi tebal telah memisahkan dua dimensi kehidupan yang bertolak belakang. Di dalam sana, di balik tembok-tembok kedap suara itu, tertinggal masa lalu yang bernama Puja. Sosok lelaki yang selama 1 tahun terakhir ini menjadi pusat dari sandiwara kehidupanku. Dia kini hanyalah sebuah nomor tahanan, sebuah berkas perkara yang menunggu vonis hakim, dan sebuah kenangan buruk yang harus segera dihapus dari memori jangka pendekku. Aku berjalan berdampingan dengan Ibu Arum, jenderal yang juga ibuku, menyusuri koridor menuju pintu keluar utama. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara kami selama beberapa menit pertama. Keheningan ini bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan kontemplatif antara dua prajurit yang baru saja menyelesaikan pertempuran mental yang melelahkan. Kami tiba di area parkir VIP di mana mobil sedan hitam kami menunggu. Hujan badai yang tadi mengamuk di luar kini telah reda, menyisakan gerimis halus yang turun seperti tirai tipis membasuh kota. Udara malam terasa dingin dan segar, jauh berbeda dengan udara pengap di dalam ruang tahanan atau udara penuh kepalsuan di rumah kontrakan Puja. Aku berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil, menengadah menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Aku membiarkan butiran gerimis menerpa wajahku, seolah ingin membersihkan sisa-sisa topeng, Vina si istri penurut, yang mungkin masih menempel di pori-pori kulitku. Rasanya aneh menyadari bahwa besok pagi aku tidak perlu bangun subuh untuk menyeduh kopi bagi suami yang tidak tahu terima kasih. Tidak perlu lagi menahan emosi saat mendengar hinaan mertua, dan tidak perlu lagi menyembunyikan kecerdasanku di balik senyum bodoh. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan sepi, ibuku akhirnya memecah keheningan. Dia tidak bertanya tentang misi atau data, karena dia tahu aku selalu bekerja sempurna. Dia bertanya sebagai seorang ibu. Dia menatapku dengan sorot mata lembut yang jarang dia perlihatkan di depan pasukannya. Dia bertanya apakah ada bagian dari hatiku yang terluka, bukan karena cinta pada Puja, tapi karena trauma dikhianati dan direndahkan setiap hari selama setahun penuh. Pertanyaan itu sederhana, namun menukik tajam ke dalam relung hati. Aku terdiam sejenak, merenungkan jawabannya. Apakah aku terluka? Mungkin. Tidak ada manusia yang kebal sepenuhnya dari racun kata-kata kasar, sekuat apapun mental bajanya. Namun, luka itu bukanlah luka yang mematikan. Itu hanyalah goresan-goresan kecil yang kini menjadi lencana keberanian bagiku. Aku menjawab ibuku dengan jujur bahwa aku baik-baik saja, bahwa kebencianku pada kejahatan mereka jauh lebih besar daripada rasa sakit hatiku. Sementara itu, di sel isolasi wanita yang terletak di sayap barat gedung tahanan, nasib yang jauh berbeda sedang dialami oleh Ibu Darmi. Wanita yang beberapa jam lalu masih merasa dirinya nyonya besar itu, kini duduk meringkuk di sudut sel yang sempit dan lembab. Dia telah dipaksa menukar baju mewahnya dengan seragam tahanan berwarna oranye kusam yang bahannya kasar dan berbau apek. Tidak ada kasur empuk, hanya ada dipan beton dengan matras tipis yang nyaris tidak bisa disebut alas tidur. Tidak ada AC, hanya ada ventilasi kecil di langit-langit yang mengalirkan udara malam yang menusuk tulang. Ibu Darmi tidak bisa berhenti menangis. Dia meraba lehernya yang kosong, tempat kalung emas tebalnya biasa bertengger. Dia meraba jari-jarinya yang kini polos, tanpa cincin berlian. Semua perhiasannya telah dilucuti dan dicatat sebagai barang sitaan. Dia merasa telanjang, seolah identitasnya sebagai manusia telah dicabut paksa bersamaan dengan hilangnya harta bendanya. Ibu Darmi mulai berhalusinasi dalam kesedihannya. Dia berteriak memanggil pembantunya yang tidak ada, menyuruh seseorang mengambilkan selimut tebal dan mematikan lampu yang terlalu terang di koridor. Dia memaki-maki tembok batu, mengancam akan menuntut siapapun yang menaruhnya di tempat terkutuk ini. Dia berteriak bahwa dia punya uang, bahwa anaknya adalah manajer sukses yang bisa membeli penjara ini. Namun, teriakannya hanya memantul kembali padanya, menjadi gema ejekan yang menyakitkan. Seorang penjaga wanita bertubuh kekar datang menghampiri selnya, memukul jeruji besi dengan tongkat pentungan hingga menimbulkan bunyi terang yang memekakkan telinga. Penjaga itu membentak Ibu Darmi untuk diam, atau jatah makan besok pagi akan dikurangi. Mendengar ancaman itu, Ibu Darmi seketika menciut. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya, rasa lapar yang nyata, bukan rasa lapar manja yang biasa dia keluhkan di meja makan. Dia menyadari dengan horor bahwa mulai malam ini, dia adalah makhluk tak berdaya yang nasibnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Persis seperti posisi Ibu Arum yang dia hina tadi sore. Di sisi lain kompleks penjara, di sel isolasi pria, Puja duduk termenung menatap lantai yang kotor. Euforia kemenangan tendernya terasa seperti mimpi dari kehidupan lampau.
Dia teringat kembali pada momen di dapur tadi, saat dia merebut piring dari tangan ibuku dengan kasar. Dia teringat bagaimana dia menyebut ibuku, gembel tua. Kini, bayangan itu menghantuinya seperti hantu pendendam. Dia menyadari betapa bodoh dan butanya dia selama ini. Dia hidup bersama dua agen intelijen kelas atas, tidur satu ranjang dengan musuhnya sendiri, dan dia tidak menyadarinya sedikitpun karena tertutup oleh kesombongan. Dia memukul kepalanya sendiri ke tembok, meratapi nasibnya. Dia bukan hanya kehilangan uang dan jabatan, tapi dia juga kehilangan kebebasan seumur hidup. Bayangan akan menghabiskan sisa usianya di dalam kotak beton ini, membuatnya ingin muntah. Dia mencoba mengingat wajah Vina, mencari setitik rasa cinta yang mungkin tersisa, tapi yang dia ingat hanyalah tatapan dingin Kapten Vina di ruang interogasi tadi. Tatapan yang mengatakan bahwa dia tidak berharga, bahkan untuk dibenci sekalipun. Mobil kami akhirnya tiba di sebuah cafe house, sebuah villa mewah tersembunyi di kaki gunung yang menjadi tempat peristirahatan pribadi Jenderal Arum. Kami turun dari mobil, disambut oleh kehangatan perapian yang sudah dinyalakan oleh penjaga rumah. Aku masuk ke kamar pribadiku, sebuah kamar yang luas dan nyaman, sangat kontras dengan kamar sempit di rumah kontrakan Puja. Di meja rias, tergeletak sebuah album foto kecil. Itu adalah album foto pernikahan palsuku dengan Puja. Aku mengambil album itu, membolak-balik halamannya. Di sana terlihat wajah Puja yang tersenyum lebar, senyum penuh kepalsuan dan ambisi. Terlihat juga wajahku yang tersenyum simpul, senyum seorang agen yang sedang menjalankan peran. Foto-foto ini adalah bukti fisik dari 1 tahun kebohongan. Aku membawa album foto itu ke perapian di ruang tengah. Ibu Arum sedang duduk di sofa sambil membaca laporan di tabletnya, ditemani secangkir coklat panas. Dia melihatku mendekati api, tapi tidak berkata apa-apa. Dia membiarkanku melakukan ritual penutupan ini. Aku melemparkan album foto itu ke dalam lidah api yang menari-nari. Kertas foto itu melengkung terkena panas, wajah Puja di foto itu meleleh, berubah menjadi gumpalan hitam yang tak berbentuk, sebelum akhirnya hangus menjadi abu. Aku menatap api itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Bersama hangusnya foto-foto itu, hangus pula sisa-sisa jejak Vina si istri benalu. Asap hitam mengepul naik ke cerobong, membawa pergi segala kenangan buruk ke langit malam. Aku, Kapten Vina, telah kembali sepenuhnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Waktu berjalan dengan 2 kecepatan yang berbeda bagi kami dan bagi mereka. Bagi Puja dan Ibu Darmi, 1 bulan di dalam penjara terasa seperti 1 abad penyiksaan yang tak berujung. Bagi aku dan Ibu Arum, 1 bulan ini adalah masa pemulihan dan persiapan yang menyegarkan. Pagi ini, matahari bersinar cerah menembus jendela kaca besar di ruang makan villa kami, menyinari meja marmer yang tertata rapi dengan sarapan bergizi dan kopi kualitas terbaik. Namun, nun jauh di sana, di balik tembok penjara yang suram, matahari pagi hanyalah penanda dimulainya hari lain yang penuh penderitaan bagi para penghuninya. Mari kita lihat nasib Ibu Darmi. Wanita yang dulu hobi memamerkan kuku-kuku cantiknya yang selalu dimanikur itu, kini sedang berjongkok di area pencucian blok wanita. Di hadapannya menumpuk gunungan baju seragam kotor milik narapidana lain yang harus dia cuci secara manual. Ini adalah tugas wajibnya sebagai tahanan baru. Tangannya yang dulu halus dan penuh cincin, kini kasar, memerah, dan dipenuhi luka lecet akibat deterjen keras dan air dingin. Setiap kali dia berhenti sejenak untuk meluruskan pinggangnya yang sakit encok, seorang narapidana senior yang bertugas sebagai pengawas akan membentaknya, persis seperti cara dia dulu membentak Ibu Arum. Karma bekerja dengan presisi yang menakutkan. Dia dulu menghina Ibu Arum yang sedang mencuci piring, kini dia dipaksa mencuci baju 1 blok penjara sampai tangannya melepuh. Tidak ada lagi buah pir dingin atau makanan enak. Menu sarapannya setiap hari adalah nasi cadong yang keras dengan sayur bening hambar, dan sepotong tempe yang kadang sudah berbau. Saat makan, dia sering menangis, teringat bagaimana dia dulu membuang-buang makanan dan menghina masakan menantunya. Teman-teman satu selnya tidak ada yang bersimpati padanya. Mereka justru sering membulinya karena Ibu Darmi masih sering keceplosan bersikap sombong. Kemarin, dia didorong hingga jatuh di kamar mandi umum oleh tahanan lain karena berebut sabun, dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Dia benar-benar sendirian, tua, miskin, dan hina. Doa-doa buruk yang dulu dia lontarkan untuk orang lain, kini berbalik menyerangnya bertubi-tubi tanpa ampun. Sementara itu, nasib Puja tidak kalah tragisnya. Di blok pria, dia menjadi sasaran empuk bagi narapidana lain. Tubuhnya yang dulu agak berisi karena terlalu banyak makan enak, kini kurus kering. Wajahnya tus, matanya cekung, dan rambutnya dicukur botak. Dia kehilangan segala bentuk kepercayaan diri. Statusnya sebagai mantan orang kaya yang korupsi,
Membuatnya dibenci oleh tahanan kelas bawah yang masuk penjara karena mencuri ayam demi makan. Setiap malam, Puja harus tidur meringkuk di dekat toilet sel yang pesing karena dia tidak mendapatkan tempat di dipan. Dia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Mimpi di mana dia melihat titik-titik laser merah di dadanya. Mimpi di mana dia melihat Vina berubah menjadi monster yang menelannya bulat-bulat. Pagi ini, Puja sedang ditugaskan membersihkan lorong penjara dengan sikat gigi bekas. Dia merangkak di lantai, menggosok ubin demi ubin. Saat dia sedang bekerja, sebuah televisi di kantin penjara menyiarkan berita pagi. Mata Puja terpaku pada layar televisi itu. Berita utama hari itu menayangkan konferensi pers keberhasilan Badan Intelijen dalam membongkar sindikat pencucian uang terbesar dekade ini. Dan di layar itu, berdiri dengan gagah di samping presiden, adalah Jenderal Purnawirawan Arum. Ibuku terlihat sangat berwibawa dengan seragam kebesarannya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan kacamata hitam dan setelan jas rapi yang tampak familiar namun asing. Itu aku, Kapten Vina. Penyiar berita menyebutkan nama kami sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan uang negara triliunan rupiah. Puja berhenti menggosok lantai. Air matanya menetes jatuh ke ubin yang kotor. Dia melihat wanita di layar kaca itu, istrinya, atau wanita yang dia kira istrinya. Wanita itu tampak begitu bercahaya, begitu kuat, dan begitu tak terjangkau. Kontras dengan dirinya yang kini hanyalah sampah masyarakat. Rasa penyesalan yang teramat sangat menghantam dadanya hingga sesak. Dia sadar bahwa dia pernah memiliki berlian di tangannya, tapi dia membuangnya karena dia mengira itu hanyalah kaca, dan dia lebih memilih memungut batu kali yang dia kira emas. Sekarang, dia harus membayar kebodohannya itu dengan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Teman selnya menendang pantatnya, menyuruhnya kembali bekerja. Puja menunduk, kembali menggosok lantai dengan air mata yang bercampur air pel. Kembali ke villa, aku mematikan televisi dengan remote setelah berita itu selesai. Aku menyesap kopi hitamku yang pahit namun nikmat. Ibu Arum tersenyum melihatku. Puas melihat beritanya? Tanyanya. Sangat, jawabku singkat. Keadilan kadang butuh waktu, tapi rasanya selalu manis saat akhirnya tiba. Ibu Arum meletakkan cangkirnya, lalu mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari tas kerjanya. Dia menyodorkan map itu ke hadapanku di atas meja makan. Di sampul map itu tertulis, sangat rahasia, operasi Mawar Berduri. Liburan kita sudah selesai, Kapten, kata Ibu Arum dengan nada serius namun ada kilatan semangat di matanya. Negara membutuhkan kita lagi. Ada sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di perbatasan utara. Mereka licin, kejam, dan sulit disentuh hukum biasa. Kita butuh penyusup yang bisa masuk ke dalam lingkaran mereka tanpa dicurigai. Aku membuka map itu, melihat profil target dan detail misinya. Tantangan baru, bahaya baru, dan peran baru. Adrenalinku mulai terpacu kembali. Kehidupan tenang dan damai memang menyenangkan. Tapi bagi seseorang yang darahnya terbuat dari dedikasi dan keberanian, panggilan tugas adalah satu-satunya hal yang membuat hidup terasa benar-benar hidup. Siap, Jenderal, kataku sambil menutup map itu dan menatap lurus ke mata ibuku. Kapan kita berangkat? 1 jam lagi. Helikopter sudah dipanaskan, jawab ibuku sambil berdiri. Kami berdua bangkit dari kursi, meninggalkan sisa sarapan mewah kami. Kami berjalan keluar menuju halaman villa di mana sebuah helikopter hitam sudah menunggu dengan baling-baling yang berputar kencang, siap membawa kami ke medan pertempuran selanjutnya. Di belakang kami, cerita tentang menantu benalu dan mertua jahat hanyalah menjadi debu sejarah yang tertinggal. Puja dan Ibu Darmi mungkin akan terus meratapi nasib mereka di dalam penjara sampai mati, tapi kami tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena bagi kami, masa lalu adalah pelajaran, dan masa depan adalah misi yang harus dimenangkan. Helikopter itu lepas landas, membawa kami terbang tinggi menembus awan biru. Di bawah sana, dunia terlihat kecil. Dan dari ketinggian ini, aku tahu bahwa selama aku berdiri di sisi kebenaran, tidak ada drama kehidupan yang tidak bisa kumenangkan. Langit adalah batasnya, dan perjalanan Kapten Vina baru saja dimulai kembali.